Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Tak terasa sudah hari Senin lagi ya. Ya, banyak orang mengatakan I don't like Monday, nggak suka hari Senin. Tapi kita semua, apapun harinya, tetap bersyukur. Ya, sebab semua hari-harinya Tuhan. Mari pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman-Nya iman kita dibangun dan dikuatkan. Ya, sebab firman Tuhan kebenaran, firman Tuhan penuntun, penolong, dan pedoman bagi hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhanlah yang akan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita semua sehingga kita bisa menangkap, mengerti dan menghidupi firman-Nya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami menaikkan puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan, rahmat, anugerah-Mu, segala berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu, bahkan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapilah kami semuanya dan juga singkapkan kebenaran firman-Mu. Buat kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Lukas 15, ayat 21 sampai 24. Saya bacakan. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Coba dikasih Tuhan, kita tahu ini tentang apa? Ya, perumpamaan anak yang hilang. Ya, seorang anak yang meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya dengan segala harta yang luar biasa banyak. Tetapi setelah harta itu habis, dia di sebuah negeri yang sedang mengalami ya istilahnya kekeringan atau paceklik atau apalah ya. Sehingga akhirnya habis segala yang dipunyainya. Dia bahkan mau makan aja nggak ada. Ya, bahkan mau makan ampas ya, pakan babi aja nggak ada yang ngasih. Singkat cerita, dia teringat bapaknya. Ini kuncinya. Dia teringat bahwa bapaknya ini punya banyak pekerja di rumahnya. Dan pekerja-pekerja bapaknya ini terpelihara semua. Urusan makan segala macam tidak ada yang kekurangan. Bahkan bisa makan sampai kenyang. Jadi hamba-hambanya, dia membayangkan jadi hamba dari ayahnya aja udah luar biasa. Tapi dia di sini, di tempat itu dia kehabisan segalanya dan mau makan nggak ada dimakan. Lalu dia berpikir apa? Aku akan pulang. Ya, aku akan mengaku dosa. Aku mau mengaku kesalahanku. Jadi hambanya pun aku mau. Ini satu pemikiran yang luar biasa dan satu sikap yang luar biasa. Singkat cerita dia ketemu dengan bapaknya. Ini kan dia yang kita baca tadi. Dia langsung membuat pengakuan. "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan Bapak. Aku nggak layak lagi disebutkan anak Bapak. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Merendahkan diri sedemikian rupa. Ya memang kita nggak layak. Seperti itu juga harusnya kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar akan kesalahan, kita sudah berbuat dosa, jangan justru jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak sahabat-sahabat saya yang dulunya ikut Tuhan, meninggalkan Tuhan. Bahkan dia berkata, "Aku kayak domba yang hilang ya." Saya bilang, "Ayo kembali lagi." Dia berkata apa? "Aku nggak layak. Aku sudah berdosa." Sampai sejauh itu oke. Ya, aku nggak layak, aku sudah berdosa, oke. Tapi langkah selanjutnya,
Dengan kita menjauh dari Tuhan, hidup kita makin gak layak. Harusnya kalau kita diingatkan akan dosa kita, sebesar apapun kesalahan dan dosa itu, ketika sadar, buat pengakuan di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa, aku gak layak. That's okay. Tetapi selanjutnya apa? Dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya mengasihi seperti Bapa dalam kisah ini. Di mana dia tidak memperhitungkan kesalahannya. Bahkan bapaknya gak menjawab anaknya yang ngomong seperti itu. Bukan karena bapaknya gak mengasihi atau tidak mengampuni. Bukan. Bapaknya gak mau mengaminkan perkataannya. Enggak layak disebut anak bapak. Terus bapaknya, ya kamu bukan anakku. Bukan gitu. Tetapi dia justru mengembalikan akan jati diri si anak itu. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Yang terbaik nih. Kepada siapa jubah terbaik? Hanya diberikan kepada orang dikasih. Anak yang dikasih tentunya. Terus apa? Dikatakan kenakanlah cincin. Ini bicara tentang otoritas. Diberikan, dikembalikan lagi sebagai anak lagi. Dan sepatu pada kakinya. Nih dikembalikan semua. Dipulihkan kembali si anak itu. Lalu diminta hambanya, ayo ambil lembu tambun sembelih, kita pesta, kita makan. Karena anakku yang telah mati hidup kembali, yang hilang ini kembali lagi ke rumah. Jadi artinya di sini Tuhan pun seperti Bapa itu tadi. Saat orang berdosa bertobat, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa aku nggak layak, aku sudah banyak mengecewakan Tuhan, mengecewakan gereja. Hari ini dengar baik-baik. Saat kau menyadari kesalahan itu, ayo datang kepada Tuhan. Jangan sebaliknya menjauh. Memang iblis gak suka dengan orang bertobat. Iblis gak suka orang datang kembali kepada Tuhan. Dia akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita menemukan kasih karunia dan kasih dari Tuhan. Itulah kemauan iblis. Jangan kalah dengan itu. Rendahkan diri, datang kepada Tuhan. Minta ampun dan Tuhan memulihkan keadaanmu. Seperti dalam kisah ini. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mungkin juga ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, siapapun di sekitar kita yang mengalami situasi seperti anak bungsu yang hilang ini. Mari bimbing mereka untuk pulang kembali kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Kita nggak layak, betul. Tetapi Tuhan yang akan melayakkan. Ya, semua ingin selamat kan? Semua ingin masuk surga kan? Jangan menjauh dari Tuhan. Udah berdosa, bertobat, bukan makin jauh. Aku nggak layak terus pergi. Bukan demikian. Mari saya mengajak kita semuanya. Ada ampunan dan kasih Bapa bagi setiap orang yang mau bertobat kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar sesuatu dari perumpamaan anak yang hilang ini. Ketika dia mengambil keputusan kembali, maka Engkau memulihkan keadaannya. Kiranya demikian juga terjadi atas hidup kami dan setiap orang yang mau bertobat dari kesalahan dan dosa dan kembali kepadamu ya Bapa. Engkau memulihkannya, Engkau mengembalikannya, bahkan Engkau bersukacita atas orang-orang yang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa hari ini, tuntun kami, sertai kami ya Tuhan. Jauhkan mara bahaya dan celaka, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus di dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.